chapter 1131 sudah mengungkapkan bahwa pohon yang ada di Elbaf itu adalah pohon Treasure Tree Adam atau pohon harta Adam. Dan seperti yang pernah dijelasin sama Frankie, Treasure Tree Adam itu adalah pohon yang tetap berdiri walaupun daerah di sekitarnya itu dilanda perang secara terus-menerus, perang tiada akhir, tapi tetap Treasure Tree Adam ini kokoh berdiri gitu kan. Sampai Treasure Tree Adam ini, kayu dari Treasure Tree Adam ini juga digadang-gadang sebagai salah satu material terkuat di dunia gitu kan, yang dipakai sama Sunny dan juga kapalnya Roger, yaitu Oro Jackson. Dan ya secara teknis di chapter kemarin Sunny baru aja dalam tanda kutip pulang kampung gitu ya, karena ya itu bahan dasarnya tuh itu gitu kan. Walaupun kita nggak tahu di daerah lain ada nggak Treasure Tree Adam selain di Elbaf. Di beberapa video sebelumnya kita udah beberapa kali menggunakan mitologi Nordik sebagai basis teori kita gitu kan, karena jelas-jelas Pulau Elbaf itu adalah pulau yang sangat kental terinspirasi oleh mitologi Nordik gitu kan. Dilihat dari estetik pakaian raksasanya juga yang sangat-sangat Viking banget, dan juga karakter Shanks yang bener-bener banyak sekali inspirasinya dari karakter Tyr di mitologi Nordik, sampai Loki, dan juga pohon Treasure Tree Adam yang jelas-jelas itu bener-bener terinspirasi dari Yggdrasil di mitologi Nordik. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa penting sih pohon Adam ini di cerita One Piece, dan kenapa Elbaf ini ditaruh di endgame One Piece gitu kan, di final saga One Piece gitu. Sebenarnya Oda nyimpen apa sih gitu kan untuk pohon Adam ini gitu kan? Apa nanti peran pohon Adam ini di cerita One Piece ke depannya? Nah, tonton video ini sampai akhir karena kita akan ngebahas tentang apa sih peranan pohon Adam ini, Treasure Tree Adam ini di Final War One Piece, atau mungkin yang akan disebut sebagai Ragnarok. Halo semuanya, gua Agung. Kali ini videonya bakal diisi sama gua karena Nayo sedang libur dan gua yang akan menggantikan. Dan kali ini gue cuma sendiri, nggak bareng-bareng teman-teman gue seperti biasanya. Dan mungkin formatnya akan seperti ini seterusnya. Maksudnya kalau misalkan nggak diisi sama Nayo, mungkin akan diisi sama gue sendiri, bukan berbentuk podcast rame-rame seperti biasanya. Jadi kalau misalkan kemarin beberapa dari kalian ada yang nanyain kemana mereka gitu kan, ya gue nggak bisa ngejelasin banyak. Dan ya mohon maaf nggak bisa memenuhi ekspektasi kalian kalau emang kalian pengennya seperti itu. Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita bahas tentang pohon Adam, kita masuk dulu ke Elbafnya itu sendiri nih. Seperti yang kita lihat di White Shot di chapter 1130, Elbaf itu diperlihatkan sebagai pulau yang sangat tinggi ya, dibangun di atas pohon besar, yang menjadikan pulau ini tuh sebagai daratan teraman di atas permukaan laut. Maksudnya teraman gimana? Nanti kita jelasin. Nah, bahkan pegunungan di level terbawah Elbaf pun nih, yang Loki sebut sebagai Underworld atau Realm of the Dead gitu kan, itu pegunungan di situ tuh nggak ada apa-apanya gitu dibanding sama ketinggian si pohon Adam ini gitu kan. Yang bener-bener Oda di sini memperlihatkan skala sebesar apa sih skala pohon Adam ini, skala pulau Elbaf ini gitu kan, sampai-sampai pegunungan di bawah aja bener-bener terlihat kecil banget. Dan dengan ketinggiannya ini itu memastikan keberlangsungan hidup bahkan jika permukaan laut naik secara signifikan, yang menjelaskan pentingnya pulau ini secara strategis nantinya di Final War One Piece. Nah, selanjutnya, sejak awal kita diperkenalkan sama ras raksasa gitu kan. Ras raksasa ini dijelasin punya kultur yang bener-bener memuja peperangan gitu, memuja pertarungan gitu. Kultur perang itu sangat melekat gitu di ras raksasa ini gitu kan. Dan bahkan Elbaf pun dijelasin sebagai the birthplace of war, tempat lahirnya perang atau tanah perang, Warland gitu kan nama kerajaannya, atau tempat kelahiran peperangan gitu kan. Yang menunjukkan bahwa mungkin Pulau Elbaf ini itu pernah jadi pusat konflik besar di masa lalu gitu. Jadi budaya perang ini tuh di antara para raksasa ini tuh lahir karena secara sejarahnya di masa lalu pernah ada konflik besar-besaran gitu di atas tanah Elbaf gitu kan. Tapi anehnya sejauh ini di semua adegan di Elbaf yang pernah dikasih lihat ke kita,
itu hampir gak pernah nampilin peperangan. Justru lokasi lain tuh yang selalu ditampilin, yang bener-bener daerah zona perang tuh lokasi lain. Kayak misalkan Vodka Kingdom gitu kan, tempat asalnya si Kaido gitu kan. Itu dijelasin tuh kalau itu tuh daerah war zone banget gitu kan. Sementara Elbaf entah itu di flashbacknya Big Mom gitu kan. Terus sekarang nih pas kita baru masuk ke Elbaf ini belum diperlihatkan nih mana nih kultur peperangannya gitu kan, mana nih tanah kelahiran perang ini gitu. Kelihatan damai-damai aja gitu kan. Bahkan Shanks juga bilang pas kita dikasih lihat Shanks lagi di Elbaf tuh, si Shanks tuh ngomong, aku tidak akan membiarkan pulau ini menjadi medan perang gitu kan. Yang artinya ini pulau sejauh ini aman-aman aja gitu. Jadi dari mana nih kultur perang ini gitu kan, dari mana budaya perang ini, kenapa sangat melekat banget sama Elbaf, sama raksasa gitu. Nah itu semua ada kaitannya sama abad kekosongan. Di pesan Vegapunk, dia tuh ngejelasin kalau permukaan laut itu naik setinggi 200 meter gitu kan selama abad kekosongan. Dan kenaikan tersebut itu disebabkan oleh penggunaan ancient weapon. Nah, karena air laut ini terus-terusan naik gitu kan selama di perang di masa lalu ini, artinya akan ada perebutan daratan tinggi, karena banyak banget daerah-daerah yang akan tenggelam gitu kan. Artinya di masa lalu itu ada konflik perebutan daratan tinggi. Dan ketinggian Pulau Elbaf itu yang nggak tahu itu mungkin nyentuh sampai Pulau Langit ya. Itu menjadikan Elbaf ini tuh di masa itu tuh sebagai tanah yang paling berharga gitu, yang paling diperebutkan selama abad kekosongan. Udah pasti kan. Jadi jelas selama abad kekosongan, Pohon Adam dan Elbaf ini jadi salah satu pusat konflik perebutan tanah selama abad kekosongan. Nah, karena raksasa ini tuh salah satu atau bahkan mungkin ras paling kuat di dunia One Piece, para raksasa lah nih sebagai ras terkuat yang akhirnya mengklaim Elbaf gitu kan di perang di masa lalu tersebut. Sehingga tanah yang mereka susah payah dapatkan ini dari peperangan yang tiada akhir itu di masa lalu, akhirnya itu mengukuhkan kultur peperangan di antara ras raksasa ini gitu kan. Jadi mereka itu memuja banget peperangan gitu, karena untuk mendapatkan tanah aman ini, si Elbaf ini nih, itu harus melalui perang luar biasa dulu gitu kan. Nah dari sanalah mereka memuja yang namanya peperangan ini gitu kan. Mereka bener-bener membanggakan diri mereka jika mereka itu terlibat dalam peperangan yang apa sih istilahnya, yang glorious gitu. Nah, asumsi ini itu diperkuat sama tentunya tempat aman lain, daratan-daratan tinggi lain di dunia One Piece. Yang pertama ada Red Line dan juga Pohon Hawa yang dikuasai sama Celestial Dragon sama Tenryubito. Dan yang kedua ada Elbaf tentunya dengan Pohon Adamnya. Dan daratan tinggi ketiga di dunia One Piece yaitu adalah Wano yang dikuasain sama samurai. Jadi selama abad kekosongan nih ada tiga lokasi paling aman nih di dunia One Piece nih, karena ketinggian laut naik setinggi 200 meter gitu kan. Pada akhirnya kelompok-kelompok terkuat lah nih yang menguasai daratan-daratan paling tinggi. Yang pertama ada para Celestial Dragon di Red Line dan Pohon Hawa. Yang kedua raksasa yaitu di Elbaf dan Pohon Adamnya. Yang ketiga adalah samurai yang menguasai Wano dan tembok tingginya yang harus dipanjat dulu gitu dari luar kan. Dan di dalamnya juga tanahnya sangat tinggi gitu, sehingga ketiga tempat ini adalah tempat paling aman selama naiknya permukaan air laut di abad kekosongan. Dan bisa kita lihat di Elbaf ataupun di Wano ada semacam sisa-sisa perang kuno, jejak-jejak perang kuno, yaitu pedang raksasa yang ada di Wano dan juga di Elbaf, yang menunjukkan bahwa di masa lalu nih bener-bener ada perebutan untuk daratan tinggi nih gitu kan di kedua tempat ini gitu. Jadi menurut gua kayak tengkorak di Wano gitu kan, terus di Wano juga ada pedang besar gitu, terus di Elbaf juga ada pedang yang gede banget juga gitu. Menurut gua dua itu tuh kayak sisa-sisa jejak-jejak perang kuno gitu di masa lalu gitu, untuk mungkin perebutan daratan tinggi ini gitu kan. Yang megang dua pedang gede itu siapa kita nggak tahu. Apakah ada pemakan buah iblis yang bisa bikin mereka segede itu atau gimana, atau ada ras yang lebih gede dari raksasa yang sekarang gitu, kayak Ancient Giant gitu, kayak Ors yang lebih gede gitu kan, atau gimana gitu. Jadi bisa jadi tengkorak gede di Wano dan pedang gede di Wano sama di Elbaf itu bisa jadi tuh jejak-jejak peperangan di situ kan. Di beberapa chapter sebelumnya si Dragon ngejelasin kalau misalkan nanti air laut
permukaan air laut naik drastis lagi, udah pasti bakal ada perang untuk memperebutkan daratan tinggi gitu. Udah pasti bakal ada kepanikan massal, orang-orang bakal berebut daratan tinggi gitu kan di seluruh dunia One Piece. Nah balik lagi, tebak daratan tinggi di dunia One Piece yang bener-bener tinggi, yang bener-bener gede itu di mana? Jelas-jelas di Elbaf gitu kan. Sehingga sangat jelas bahwa Elbaf nantinya bakalan jadi salah satu tempat yang menjadi pusat peperangan di Final War One Piece. Dan ini juga benar-benar diperkuat sama yang mana Elbaf ini benar-benar terinspirasi sama Yggdrasil gitu kan, sama mitologi Nordik. Yang mana di mitologi Nordik ini itu melekat banget dengan tema perang terakhir, yaitu Ragnarok, simbol dari akhir dan juga pembaruan dunia. Dan udah jelas ini alasan kenapa Elbaf disimpan di Final Saga, karena nantinya akan sangat berkaitan dengan Ragnaroknya dunia One Piece. Jadi Elbaf yang sejarahnya sebagai tempat kelahiran perang, the birthplace of war, membuat Elbaf ini jadi tempat atau latar yang cocok sebagai salah satu pusat final war di One Piece, yang mungkin nantinya akan disebut sebagai Ragnarok. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Ragnarok itu bakal jadi perang terakhir di dunia One Piece, atau Ragnarok itu cuma konflik yang cuma di Elbaf aja nih, yang bakal terjadi di arc Elbaf aja nih? Kalau menurut gue sih sayang banget ya nggak menamai perang terakhir itu Ragnarok gitu. Itu terlalu miss banget kalau misalkan perang terakhir One Piece itu nggak dinamain Ragnarok. Kalau misalkan Ragnarok itu cuma kejadian di Elbaf doang nih, konflik di Pulau Elbaf doang nantinya, itu miss banget sih menurut gue. Tapi ya gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian gak setuju, boleh sampaikan pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya dari Asosiasi Korban Thriller Bark. Gua Agung, sampai jumpa di video selanjutnya.